Lalu di sebelahnya lagi ada rekan saya Popon Fauzia. Oke, di sini kita akan membawakan bisnis yang telah kita riset, yaitu analisis studi kelayakan bisnis dari usaha teras bakso sampah. Untuk pengajian studi kelayakan bisnis akan dibacakan oleh saudari Popon. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya menjelaskan pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu proyek, biasanya merupakan proyek investasi, dilaksanakan dengan berhasil. Istilah proyek mempunyai arti suatu pendirian usaha baru atau pengenalan suatu barang maupun jasa yang baru ke dalam suatu produk mix yang sudah ada selama ini. Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Dengan kata lain, kelayakan dapat diartikan bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non-finansial sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Oke, lanjut untuk pelaku usaha bisnis akan dibacakan oleh saudari Indah. Baik, untuk profil usahanya di sini, nama usahanya Teras Bakso Sampah, pemiliknya Dwi Iksyanti. Awal didirikan usaha ini pada tanggal 18 Oktober pada tahun 2019, berada di Gang Toge nomor 75, Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Untuk nomor teleponnya seperti yang tertera di situ. Usaha ini juga memiliki Instagram, yaitu Bakso Sampah. Selanjutnya di sini Teras Bakso Sampah merupakan perusahaan home industry frozen food yang berawal dari sebuah warung makan kecil sederhana yang menyediakan menu bakso, tahu bakso, dan dimsum di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, banyak dari konsumen Teras Bakso Sampah yang menginginkan produk dari Teras Sampah ini agar bisa kapanpun dipasang di rumah. Maka terciptalah bakso frozen food Teras Sampah. Berikut tempat foto dari tempat yang kami teliti. Nah, di sini kita akan menjelaskan untuk beberapa aspek. Yang pertama ada aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang keempat aspek teknik dan teknologi. Yang kelima aspek finansial. Selanjutnya aspek ekonomi dan sosial. Yang terakhir aspek lingkungan hidup. Seperti legalitas sudah dibacakan oleh saudari Popon. Baik, saya menjelaskan aspek legalitas. Teras Bakso Sampah ini memiliki izin usaha yang lengkap. Hanya ada izin sewa tempat dan lokasi secara lisan. Tetapi saat ini owner dan Teras Bakso Sampah sedang mengurus surat sertifikat halal. Pada aspek ini, suatu usaha diharapkan telah memiliki pelaku bisnis yang sesuai dengan usaha yang akan dijalankan dan juga telah memiliki perizinan usaha yang jelas dan lengkap sehingga suatu usaha dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran, analisis pasar dan pemasaran dari analisis potensi pasar, market research dan strategi pemasaran bisnis Teras Bakso Sampah ini mampu memenuhi permintaan dan produk ini mampu menjangkau sasaran yang luas dari kegiatan promosi baik yang dilakukan secara online maupun offline. Target market usaha Teras Bakso Sampah ini adalah semua status kalangan masyarakat, terutama pada mahasiswa dan orang dewasa yang sudah bekerja. Lokasi usaha ini sangat strategis karena berada di sekitaran permukiman warga dan area jajanan supaya mudah untuk dikunjungi. Mudah diakses dan keberadaan usaha ini sangat mudah diketahui oleh konsumen maupun distributor. Aspek manajemen dan SDM dalam menjalankan usaha Teras Bakso Sampah
Penjualan jam operasional ini meliputi hari kerja dan jam kerja. Usaha ini beroperasi dari hari Selasa sampai Minggu dan libur setiap hari Senin. Sedangkan jam kerja dimulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dari analisis penjadwalan proyek, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini dapat berjalan dengan sistematis dan dengan struktur organisasi yang jelas. Di samping itu, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang ahli dalam bidang tersebut sangat banyak. Dalam hal pegawai atau tenaga kerja usaha, Teras Baso Safa ini memiliki 12 orang karyawan yang dimana memberikan masukan finansial bagi owner. Bentar ya, AC-nya nggak terasa ya? Tunggu ya. Selanjutnya untuk aspek teknik dan teknologi, di sini yang pertama ada analisa lokasi listrik. Lokasi listrik strategis karena berada di sekitaran pemukiman dan area jajanan supaya mudah untuk dihubungi. Selanjutnya ada analisa layout pabrik. Bisnis kami tidak memiliki pabrik karena bisnis kami hanya bisnis rumahan. Yang terakhir ada analisa kesiapan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi yaitu teknologi yang masih sederhana seperti peralatan masak pada umumnya. Selanjutnya untuk aspek finansial, owner dan atau pemilik Baso Safa menggunakan modal sendiri untuk awal berdirinya usaha ini. Modal awal yang dikeluarkan owner yaitu sebesar 6 juta karena untuk Baso Frozen menggunakan sistem stok di awal jadi membutuhkan modal yang cukup besar. Untuk aspek ekonomi dan sosial, sangat berdampak dalam bisnis ini karena akan menerima gaji dan fasilitas yang tentunya secara periodik akan meningkat. Para karyawan juga mendapatkan karena memiliki pekerjaan yang tetap. Untuk aspek lingkungan hidup, Ya, baca poin-poinnya saja, poin-poinnya saja satu di paragraf awalnya aja. yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Anis. Untuk aspek lingkungan hidup yaitu masuk bahan baku berasal dari kekolangan usaha Teras Baso Safa. Lalu untuk programnya itu kita dari data yang diperoleh banyak masyarakat yang menyukai frozen food yang merupakan makanan cepat saji. Jadi memang untuk usaha ini itu usaha yang akan terus berjalan gitu ya. Dan untuk masa simpannya pun kan lama, bisa 6 bulan sampai 6 bulan gitu. Nah untuk pegawainya itu dalam pegawai tenaga kerja usaha Teras Baso Safa memiliki 12 orang karyawan yang dimana memberikan masukan dari owner. Oke, untuk analisa lingkungan jauhnya, yang pertama ekonomi. Dalam data pengamatan yang dilakukan, hasil merupakan daya beli dan permintaan bangkai yang relatif tinggi terhadap produk ini. Yang kedua, sosial dan budaya. Dari hasil riset masyarakat di lingkungan bisnis ini memiliki opini dan gaya hidup yang cenderung memilih dalam mengkonsumsi makanan frozen. Yang ketiga, teknologi. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan frozen food hanyalah peralatan dapur sederhana. Lalu ekologi, dari data
produknya. Ini untuk proses pembuatannya ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Terima kasih ya. Ada pertanyaan? Ya, oke, kita close. Tunjukkan yang awalnya. Yang awal itu. Ya. Ini jadi semacam frozen food jadi. Iya, betul. Ya. Apa saja nih produknya? Kenapa itu? Produknya apa saja? Ada bakso, dia ada tahu juga. Terus dari frozen food itu karena dia banyak permintaan dari pelanggan, dia juga membuka kedai kecil-kecilan sih di depan rumah. Jadi bukan cuma frozen aja, dia juga menyediakan untuk menu matang ya kayak gini. Tapi di dalamnya dia juga ada frozennya. Jadi buat konsumen yang pengen stok makanan lebih lama, dia belinya dalam bentuk frozen. Jadi memang untuk pemasaran sendiri sih memang udah seluruh Indonesia. Cuma kalau untuk sertifikasi halal itu sedang dalam proses karena memang Indonesia tidak ikut. Ya, menurut kalian seperti apa sih analisis SWOT-nya menurut kalian dari usaha ini, dari bisnis ini seperti apa?
Aistia, Rahmanita, Nurul Noviani, Indah Rama, Raihan Khan, Firosa, Aryo tidak ada, Beni Sastra, Ahmad Ridwan, Ferry Gunawan, Dea Febriana, Nurul Hidayah lengkap ya? Tidak ada ya? Muhammad Arifin, Herlina Eka, Aisyah, Fahad Rasyad, Dodi Prasetyo, Vicky Nurmansyah, Lauren, Dian Triana, Rizky Alamsyah, Zahra, Gustin, Ishan Salsa, Zidan, oke silakan dijawab. Oke, untuk jawabannya itu yang pertama akan dijawab berdasarkan dari pohon di stream itu akan dari dalam. Baik, saya akan menjelaskan yang SPOT-nya kemampuan kekuatan atau kemampuan, karena owner Baso Safa ini sebelumnya pernah kerja di suatu perusahaan Java atau sejenisnya, Projurugo dan sejenisnya. Jadi dia punya kemampuan untuk basic untuk mengolah usaha Baso Safa ini. Ya. Untuk apa ancamannya bisa dijelaskan? Ancamannya sendiri itu usahanya yang ancaman dari luar, seperti kayak usaha yang serupa juga itu kita bersaing sama usaha yang sama Apa? Pesaingnya apa? Pesaingnya kira-kira dari apa bisa disebutkan? Banyak sih Bu ya, kalau sekarang itu kalau kita pergi ke suatu toko frozen itu dia itu banyak untuk merek-merek bakso pakai industri itu dia juga banyak merek gitu kan. Kalau misalnya Baso Safa ini kan dia mengeluarkan varian yang misalnya urat aja yang kayak gini dan harga yang kayak gini kan dia satu packnya di 25.000. Kadang dari si kompetitor dia menjual untuk 250 gram ini dengan harga yang lebih murah misalnya 23.000 atau 22.000. Tapi kan kita balik lagi ke konsumen, dia kan yang bisa memilih rasa gitu. Jadi sebenarnya kelemahannya itu kalau dari luar tuh biasanya dari segi harga sih Bu, persaingan di segi harga. Ya. Sama cara memasarkannya juga sih Bu, karena kan dia masih dalam proses halal juga dan nggak banyak toko-toko frozen yang bisa menerima produk yang masih minim sertifikasi. Lalu yang kedua itu ada opportunity atau peluang. Nah kalau peluangnya sendiri kan sebelumnya si owner ini kan dia bekerja di perusahaan yang serupa gitu ya Bu ya, perusahaan yang lebih besar. Nah dia itu melihat bahwa perusahaan itu tuh bisa eksis sampai puluhan tahun menghadirkan produk-produk buku dalam bentuk frozen food. Nah dia itu akhirnya mencoba dengan modal yang dia punya, dia mencoba membuat usaha yang serupa juga dengan ilmu yang dia punya dari perusahaan sebelumnya. Makanya dia memanfaatkan peluang itu di tengah-tengah masyarakat yang memang membutuhkan makanan siap saji yang sehat juga. Nah untuk Baso Safa ini dia itu mengklaim bahwa dia ini tidak ada MSG atau pengawet-pengawet yang berbahaya. Makanya untuk ketahanan masaknya pun dia hanya 6 bulan saja. Nah untuk weakness-nya atau kelemahannya itu dia dari dalam, itu biasanya sih dari karyawan ya Bu, karena kan memang si Baso Safa ini dia kan masih home industry, jadi skala untuk pemberian gaji kepada karyawan pun memang belum bisa. UMR paling besar itu si ownernya itu menggaji si bagian produksi itu dia 2 juta rupiah, sedangkan di tengah-tengah zaman sekarang untuk 2 juta rupiah itu biasanya kita hanya mendapatkan karyawan yang baru lulus dari sekolah gitu. Jadi cuma buat
Iya, sambilan aja. Makanya sebenarnya kelemahannya itu karena dia terlalu sering bergonta-ganti karyawan. Makanya untuk produksi sendiri itu dia dipegang oleh owner. Jadi untuk rasa memang tidak berubah. Nah, tapi untuk karyawan yang lain itu yaitu seperti packing, seperti perebusan itu dia baru bisa dipegang dan dipercayakan oleh karyawan yang lain. Seperti itu. Baik, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan bertanya 3 kelompok mungkin. Ayo, ini yang baru datang-datang nih. Iya. Jangan takut. Sebutkan namanya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Diasa Rahmati dari kelompok 5. Mau nanya, biasanya per harinya itu terjual berapa pieces? Dalam skala apa nih? Yang online atau yang maksudnya all ya. Kalau misalnya untuk all sendiri, bakso safa itu kan kita tidak mencantumkannya di sini ya, itu ada di jurnal kita. Kalau untuk bakso safa sih dia nggak bisa makan per hari ya Kak. Karena kan kalau misalnya online itu kan dia by order juga, itu dia sebulan sih misalnya. Sebulan itu dia bisa di 1.500 pieces. Iya. Untuk penghasilannya sendiri dalam 1 bulan dia bisa di 12 juta rupiah itu pendapatan dari. Ada lagi Kak? Ada lagi dari kelompok yang lain? Ya, ayo 2 kelompok lagi silakan. Ayo ini. Jangan ini aja telepon cowok-cowoknya. Nanti kalau nggak nanya nggak saya absenin. Yang bertanya baru saya absen gitu aja kalau nggak mau tanya. Ya, ayo. Kalau yang kelas dulu ada lagi strategi biar temannya bertanya. Jadi kalau yang bertanya menarik dikasih gope 20.000. Tapi gimana biar ini ada yang seperti itu. Ayo teman-teman mahasiswa BSI. Ya udah nanti saya kurangi aja nilainya masing-masing kelompok. Kurangi 2 Iya, poin. kalau saudara. Ini udah nanya saya juga banyak yang lain. Siapa nih itu? Siapa namanya dia? Benny. Benny Sastra. Kan jadi kenal kan saya kalau